pangersa Abah talkinnya pakai bahasa Sunda. Tinggal Pak Nasution uring-uringan, aduh Abah talkin pakai bahasa Sunda. Ibu saya ngomong bahasa Indonesia saja terbata-bata, nggak lancar, karena sehari-harinya pakai bahasa Batak. Nanti kalau selesai, saya tanya ibu saya. Nanti kalau jawabannya tidak paham, saya minta Abah talkin ulang. Begitu pikiran Pak Nasution sepanjang Abah talkin pakai bahasa Sunda. Selesai Abah talkin, dia mau konfirmasi ke ibunya. Ibunya ditanya, Mak, gimana Mak tadi Mak? Talkin dengan Abah. Mak paham gak Mak? Dan apa jawaban ibunya? Ibunya jawab pakai bahasa Batak, tapi kira-kira begini bunyinya. Nas, guru kau hebat kali bahasa Bataknya, fasih kali Nas. Tepok jidat pada Nasution. Gimana ceritanya bahasa Batak? Abah talkinnya pakai bahasa Sunda, ibunya nangkepnya pakai bahasa Batak. Menunjukkan talkin zikir pangersa Abah bukan urusan dari mulut ke telinga, tapi dari kolbunya pangersa Abah disampaikan ke kolbunya ibunya Pak Nasution. Karena itu lo bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan talkin zikir. Ya, ini bukan amalan biasa, ini amalan buah hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati pangersa Abah Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Hajat Manaqib, Sohibul Bait, Al-Mukarram Bapak Anas Nasrul beserta istri, para putra-putri beliau, keluarga besar beliau. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan, rahmat, berkah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua LDTKN Kabupaten Tangerang Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhid beserta jajaran pengurus lainnya, juga para kasepuhan Al-Mukarram Bapak Haji Ahyadi, Bapak Haji Iyad Zulkarnain, para asatidz, para alim ulama, para tokoh, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid Hadratus Syekh pangersa Abah yang berbahagia.
Bapak Ibu, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur dengan izin, dengan iradah Allah, kita semua pada malam hari ini dikumpulkan di majelis yang mulia, mengamalkan amalan yang mulia, dibimbing oleh guru yang mulia, dalam rangka menuju kepada Allah yang maha mulia. Alhamdulillah. Sambil menikmati yang dihidangkan Sohibul Bait, ya, makanan dalam manakib ini, airnya, makanannya, hidangannya semuanya berkah dan semuanya punya nilai sodakoh dari Sohibul Bait. Jadi silakan dinikmati. Kalau fase hikmat ilmiah, fase yang kedua boleh sambil makan, minum, mau ngerokok juga boleh. Tapi tadi fase yang pertama, hikmat amaliyah, ya, kita berusaha menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak ngobrol. Kalau sekarang makan minumnya silakan, yang ditahannya hanya tidak ngobrol saja, karena bagi tugas. Yang tugasnya bicara, ya, yang di depan ditugaskan bicara, maka panjenengan semua ditugaskan mendengarkan. Bukan karena yang bicara lebih dari yang mendengarkan, bukan. Bagi tugas saja. Niatnya sama. Yang bicara sama yang mendengarkan, niatnya sama. Niatnya hikmat kepada guru. Kalau niatnya hikmat, maka mendapatkan keberkahan dari sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, man hasunat hikmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa yang baik hikmatnya maka wajib mendapatkan karomah. Jadi mendapatkan karomahnya bukan sunnah lagi tapi wajib. Yang penting hikmat. Itu tadi tidak ngobrol, ya. Boleh makan minum, boleh yang lainnya, yang penting tetap fokus kita di dalam hikmat ilmiah ini. Dan hikmat ilmiah dengan hikmat amaliyah merupakan satu paket bimbingan guru kita, menunjukkan PKN Suryalaya itu tidak memisahkan ilmu dan amal. Makanya moto di Pondok Pesantren Suryalaya, ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu yang untuk diamalkan dan amal yang harus berlandaskan ilmu. Jadi satu paket, ya. Hanya saja oleh guru kita dibimbingkan hikmat amaliyah dulu. Kalau umumnya manakib-manakib itu dimulai dari maghrib. Tadi di sini mulai dari isya, ya, tidak mengapa. Nah, dimulai dari isya itu mulai sholat isya berjamaah, berzikir, mengamalkan zikir hataman, termasuk tadi manakib Sultan Aulia, maksudnya dalam kategori hikmat amaliyah. Maka didahulukan amalnya dulu, baru setelah itu ilmu. Maka siapapun yang bicara insya Allah sudah aman. Kalau mau ngomong tentang sholat, tadi sudah sama-sama sholat. Ngomong tentang zikir sudah sama-sama zikir. Mau ngomong silaturahim, ini juga majelis silaturahim, ya. Jadi yang ditugaskan bicara tidak terkena firman Allah, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu menyampaikan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, kita oleh guru kita sudah diamankan nih. Amal dulu, lakukan dulu, ya. Baru setelah itu melakukan kajian keilmuan untuk menambah wawasan. Dan acara manakib ini di dalam PKN Suryalaya merupakan bagian daripada sarana pembinaan amaliyah dan ilmiah Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka kita harus paham dulu, ya, bagaimana karakteristik Thoriqoh kita, Thoriqoh PKN ini. Maka saya akan mengambil, ya, pernyataan Pangersa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur, pasal yang kelima. Kitab Miftahus Sudur ini adalah karya tulis Pangersa Abah. Kitabnya tipis, hanya ada 2 juz. Juz awalnya ada 4 pasal, juz saninya ada 2 pasal. Tapi kitab yang tipis ini
punya rujukan dari 9 kitab muktabar, ya, kitab-kitab besar, kitab-kitab yang sudah diakui para ulama. Ya, tapi demikian Wakil Talqin Pangersa Abah dari Sukabumi, Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab, yang pernah menjadi ketua bidang ilmu dan dakwah di Suryalaya sejak tahun 94 ya. Beliau mengatakan bahwa walaupun Abah menuliskan kitab Miftahus Sudur ini, kitab rujukannya hanya 9 kitab, tapi aslinya rujukannya lebih daripada 30 kitab. Inilah memang kalau orang yang arif itu begitu. Apa yang disampaikan itu lebih sedikit dari apa yang dimiliki atau dilakukan. Itu namanya orang arif. Jadi apa yang disampaikan itu lebih sedikit dari apa yang dilakukan, apa yang dipunyai. Kalau orang alim itu biasanya sama. Yang disampaikan dengan yang dilakukan sama. Itu kategori orang alim. Nah kalau orang jahil kebalikannya. Apa yang disampaikan lebih besar dari apa yang dilakukan. Nah, jadi Pangersa Abah ya, rujukan kitabnya kata Ajeng Jejen itu ada lebih dari 30 kitab, tapi nulisnya cuma 9. Walaupun ketika menulis kitab Miftahus Sudur, kesaksian daripada Ajengan Umar Darawi ya, ketika Abah dalam fase tahun 60-an 70-an sedang menulis kitab Miftahus Sudur, Ajengan Umar Darawi ini yang sering diminta oleh Abah untuk memeriksa apakah teks yang sedang Abah tulis ini sesuai dengan kitab-kitab rujukan tersebut. Tapi kata Ajengan Umar Darawi, setiap datang dipanggil oleh Pangersa Abah di kamarnya beliau di atas sejadah ada lembaran-lembaran Miftahus Sudur, tapi di depan Abah itu tidak ada kitab-kitab. Jadi Abah menulis, dia menukil, tapi di depan tidak ada kitab-kitab. Ini bisa menunjukkan Abah hafal atau Abah mengambilnya secara mukasyafah. Ya, jadi seolah-olah di depannya ada ya, secara virtual kitab, Abah tinggal menulis. Setelah ditulis, Ajengan Umar diminta untuk meng-cross check dari kitab aslinya. Nah, begitu. Jadi ketika Abah fase tahun 60-an 70-an menulis kitab Miftahus Sudur, di depannya tidak ada kitab-kitab, tapi isinya sama sesuai dengan 9 kitab tersebut. Nah, maka ya yang ingin saya petik itu adalah yang ada di Juz Sani ya, pasal yang kelima awalnya. Maka mari kita simak, kita niat bertabaruk ya, walaupun hanya satu paragraf saja. Qala Syekhuna wa Mursiduna Sayyidi Si Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fi daraini amin. I'lam anna tariqa Syekhina radhiyallahu anhu tariqul zikri faqat walaysa ghairuhu, yakni zikrul lisani wal jinana, fa fihil fathu wa fihi talabu wa fihi qada'ul hawaiji wa huwa minhu wa ilaihi wa bihi kullu syai'. Nah, ini kita ambil satu penggalan ya, satu paragraf di dalam kitab Miftahus Sudur. Kita perhatikan Abah mengawali dengan ucapan i'lam, ketahuilah, pahamilah, yakinilah, rasakanlah. Anna tariqo Syekhina radhiyallahu anhu tariqul zikri faqat, bahwa tariqo guru kita radhiyallahu anhu adalah tariqo zikir saja. Nah, ini Pangersa Abah menyatakan bahwa tariqo kita, tariqo Qadiriyah Naqsyabandiyah yang beliau terima dari guru beliau Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang juga ayahanda beliau, ini kata beliau adalah tariqo zikir saja. Nah, maka kita mesti paham apa itu tariqoh. Tariqoh ini kalau secara bahasa ya artinya adalah jalan. Ya,
Kalau dalam kita mempelajari keilmuan berdasarkan rukun agama yang 3, kita tahu bahwa rukun agama Arkanuddin ada berapa? Ada 3. Apa saja? Islam, iman, ihsan. Ya. Jadi rukun agama ada 3, ya, Islam, iman, ihsan. Islam ketika diaplikasikan menjadi sebuah ilmu, maka dia menjadi ilmu yang namanya ilmu fikih. Iman ketika menjadi ilmu, nama ilmunya adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Ya, kita istilahkan saja dengan ilmu tauhid. Nah, maka ihsan pun begitu. Ya. Ihsan itu ketika diaplikasikan menjadi ilmu, maka nama ilmunya ilmu tasawuf. Nah, fikih memiliki macam-macam ragam-ragam, cabang-cabang, praktek-praktek penerapan ilmu fikih. Maka ya ragam-ragam penerapan ilmu fikih ini kemudian disebut dengan mazhab. Ya. Di dalam bidang ilmu tauhid juga ada cabang-cabang. Kalau dalam fikih cabang-cabangnya namanya mazhab, dan kita mengenal ada 4 mazhab yang terkenal. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu tauhid pun cabang-cabangnya ya disebut firqah. Nah, firqah banyak. Nah, inilah yang Nabi bilang, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, 72 masuk neraka, satunya yang selamat, ya, firqatun najiyah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Tadi yang terpecahannya apa saja? Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, ya, Jabariyah. Maka nyebut toriko kita jangan salah, jangan nyebut Qadariyah tapi Qadiriyah. Kalau Qadariyah itu adalah firqah di dalam ilmu tauhid. Artinya manusia itu punya kehendak bebas. Orang yang berpaham Qadariyah ini menganggap Tuhan Allah hanya menciptakan makhluk. Selebihnya makhluk itu berbuat sekehendaknya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini perbuatan makhluk, bukan perbuatan Tuhan. Itu paham Qadariyah. Manusia punya kehendak bebas secara mutlak. Maka orang-orang Qadariyah ini sulit untuk menjadi orang yang bersyukur, karena dia menganggap apapun yang terjadi hasil upaya dirinya. Dia yang merencanakan, dia yang melakukan, maka segala kesuksesan, keberhasilan adalah hasil dirinya sendiri. Lawannya Qadariyah adalah Jabariyah. Justru makhluk tidak punya perbuatan. Makhluk ini hanya seperti wayang di tangan dalang. Ya, Allah yang menciptakan makhluk, Allah juga yang menciptakan perbuatan makhluk. Ya, ini paham Jabariyah. Nah, kalau dari sisi ini kesannya kan, wah ini benar nih, ini level hakikat. Ya. Di mana salahnya Jabariyah? Nah, salahnya Jabariyah karena dia menganggap makhluk tidak punya perbuatan, maka kalau kita mengambil barang orang lain, kita tidak salah. Karena berarti Allah yang membuat kita mengambil barang orang lain. Kalau melakukan maksiat tidak perlu taubat, karena berarti Allah yang membuat kita melakukan maksiat. Itu sesatnya Jabariyah. Begitu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Perbuatan ikhtiar disandarkan kepada hamba, hasil diserahkan kepada Allah. Penentu hasil adalah Allah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah, di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, ini berarti di dalam ilmu tauhid. Di dalam tasawuf pun sama, ada cabang-cabangnya, ada ragamnya, ada aliran-alirannya. Kalau di fikih mazhab, di tauhid firqah, nah di dalam tasawuf namanya thariqah. Jadi thariqah itu sama juga mazhab di dalam ilmu
tasawuf. Maka terkenalah berbagai nama. Ada Thariqah Qadiriyah disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir. Seperti halnya mazhab Hanafi disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, ya. Mazhab Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Ya, jadi Qadiriyah kepada Syekh Abdul Qadir. Naqsyabandiyah kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada Thariqah Rifaiyah kepada Syekh Ahmad Rifai. Thariqah Syadziliyah kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Maka sangat banyak thariqah. Tapi di Indonesia ada lembaga, ya, yang dikenal dengan nama Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah, disingkat dengan Jatman. Ini asosiasi lembaga perkumpulan para pengamal thariqah di bawah Nahdlatul Ulama. Nah, Jatman telah memverifikasi bahwa di Indonesia ada 45 thariqah mu'tabaroh. Jadi yang mu'tabaroh dianggap ada 45. Padahal jumlah thariqah ini aslinya banyak. Karena Syekh Junaid Al-Baghdadi menyatakan at-thariqu ilallahi biadadi nujumis samai au biadadi anfasil khalaik. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, jalan menuju Allah itu sebanyak bintang di langit atau sebanyak bilangan nafas makhluk. Masya Allah. Banyak kan? Banyak, ya. Nah, itulah jadi istilah thariqah, ya. Kalau kita lihat dasarnya, berarti thariqah itu kedudukannya sama dengan mazhab di dalam fikih, hanya thariqah di dalam tasawuf. Kalau fikih nanti kepada rukunnya ke atasnya Islam, ya, ilmu tauhid rukunnya iman, maka thariqah ini nanti rukunnya rukun ihsan. Maka di mana tiga-tiganya ini sepaket, setara, sama pentingnya, sama perlunya. Maka kita kembali ke pernyataan guru kita, ya. Tentu thariqah yang dimaksud di sini adalah thariqah yang merupakan sebuah lembaga sufiyah, perkumpulan sufi yang komponennya ada 3, ya. Setiap thariqah itu di dalamnya ada 3 pilar, disebut dengan mursyid, murid, dan wirid. Nah, jadi ada gurunya, ada pengamalnya, ada amalannya. Nah, thariqah yang sudah menjadi lembaga sufiyah ini, ya, ini juga punya definisi. Dan saya melihat ada berbagai definisi yang bagus, tapi yang saya anggap sangat bagus itu definisi yang disampaikan oleh Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Yang beliau mengatakan bahwa thariqah itu adalah jalan pendekatan diri kepada Allah dengan membersihkan diri dari berbagai penyakit-penyakit hati dan meningkatkan kualitas ibadah agar wusul kepada Allah. Jadi thariqah itu kata kuncinya 2, ya. Kata kuncinya pertama membersihkan diri dari berbagai penyakit-penyakit hati, yang kedua meningkatkan kualitas ibadah. Nah, ini definisinya dari Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Ashab. Dan ternyata ini mirip-mirip juga, ya, dengan sebuah hasil bahsul Masail Jatman. Saya lupa itu hasil tahun berapa, mungkin tahun 2012 kalau tidak salah. Ada pertanyaan di dalam bahsul masail tersebut, apa hukum berthariqah? Begitu. Maka dalam hasil bahsul masail Jatman tersebut, dia pertanyaan apa hukum berthariqah, apa hukum baiat tarekat, apa hukum mengamalkan zikir thariqah. Kira-kira bentuk pertanyaan begitu, ragam-ragam pertanyaannya. Ya, hukum baiatnya, hukum mengamalkan thariqahnya. Maka hasil bahsul masail Jatman tersebut menjawab dengan 2 pertanyaan. Ya, mengamalkan thariqah itu hukumnya sunnah kalau niatnya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah. Sama tadi seperti definisi ajengan jejen, ada meningkatkan kualitas ibadah.
Kalau yang ketika mengambilnya niatnya, kok ibadah saya kok masih males, ya masih berat ibadah, kok seibadah kok sulit sekali untuk merasakan khusyuk, kok beramal solehnya sulit merasakan ikhlas. Saya ingin melakukan peningkatan, bagaimana biar bisa sholatnya khusyuk, amal solehnya ikhlas. Maka kalau niatnya meningkatkan kualitas ibadah, hasil bahsul masail jatman menjawab hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau niatnya dalam rangka membersihkan diri dari berbagai penyakit batin, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruhani, maka mengambil thariqah hukumnya adalah wajib fardu ain. Mengapa bisa begitu? Karena ada hadis Nabi mengatakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar zarah, sebesar atom. Masya Allah. Atom ini kan kecil sekali, ya. Debu, ya, debu aja kita udah nggak lihat tuh satu titik debu. Dibelah-belah dia akan menjadi molekul. Molekul dibelah-belah baru menjadi atom. Atom juga masih bisa dibelah-belah lagi, dia bisa menjadi ya inti atom, itu proton gabungan neutron dikelilingi elektron. Tapi minimal atom saja sudah super kecil banget. Nah, orang yang punya kesombongan walaupun hanya sebesar atom, Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Kalau hadis Nabi mengatakan tidak masuk surga, jangan kemudian berkilah begini, nggak apa-apa deh, masih di emperan surga. Nggak ada. Kalau nggak masuk surga, nggak ada pilihan di emperan surga. Pilihannya apa berarti? Neraka. Jadi kalau nggak masuk surga berarti neraka. Bayangkan, ya, punya penyakit hati yang satu jenis saja, yang namanya sombong, batorul haq wa gomtunas, ya, meremehkan manusia dan menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu definisi sombong, ya. Batorul haq wa gomtunas, punya penyakit sombong satu saja, tidak terampuni oleh Allah, walaupun kadarnya hanya sebesar atom, menyebabkan masuk neraka. Nah, kira-kira di dalam diri kita penyakit hatinya sombong doang atau banyak teman-temannya nih? Teman-temannya banyak. Ada pelit, ya. Pelit itu, ya, bakhil, ya. Pelit, kikir. Itu indikatornya gampang kalau ingin melihat di dalam diri kita masih punya sifat bakhil nggak? Lebih senang dikasih atau lebih senang ngasih? Kalau kita lebih senang nerima daripada ngasih, indikator berarti dalam diri kita ada sifat bakhil, walaupun kadarnya sekian persen, tetap aja ada. Ya. Kemudian masih suka bohong nggak? Banyak. Iya, bohong ini yang susah nih. Ya. Kadang nggak sengaja. Kadang ibu-ibu punya anak lagi nangis ngadan. Terus kebujukin supaya anaknya diam. Nah, diam ya. Nanti kalau bapak mau pulang, ibu beliin balon. Anaknya diam nggak? Diam. Gak lama tukang balon lewat, dibeliin nggak? Enggak. Karena anaknya udah diam. Itu bohong nggak? Bohong. Ya. Dan bohong ini termasuk tanda di antara sifat munafik. Ayatul munafiki salasun, ya. Iza hadasa kazaba, ya. Wa iza wa'ada ahlafa, wa iza tumina khona, ya. Tandanya orang munafik itu 3. Kalau berkata dia dusta, kalau diberikan amanat khianat, ya. Kalau berjanji ingkar, nah, itu orang munafik, ya. Maka orang bohong itu berarti punya munafik, dan munafik ini lebih berat daripada sombong, ya. Nerakanya paling bawah, lebih bawah dari nerakanya orang kafir. Makanya tadi saya bilang, satu sifat sombong saja menyebabkan masuk neraka, apalagi sifat yang lain, belum lagi dengki. Apa tuh dengki? Dengki itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah.
Tetangga baru beli motor, nyut aja, pasti tuh uang boleh korupsi tuh. Tapi kalau misalnya ya perempuan yang tidak ada suaminya, pasti tuh boleh macam-macam lah begitu, ya. Nah, itu namanya dengki, ya. Orang seneng jadi susah, begitu. Orang susah malah senang, syukurin lo, begitu. Itu dengki. Nah, itu termasuk penyakit hati. Maka penyakit hati jangan diremehkan. Satu saja tidak terampuni oleh Allah menjadi sebab masuk neraka. Itu mengapa kalau kita ingin membersihkan penyakit hati lalu mengambil thariqah, maka hukumnya dalam hasil bahsul masail jatman hukumnya fardu ain. Hukumnya adalah wajib. Dan ini senada dengan ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri. Abah mengutip di dalam kitab Miftahus Sudur. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, fal wajibu alal insani tolabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Wajib atas setiap insan untuk mencari cara menghidupkan hati yang bersifat keakhiratan dari ahli talqin di dunia sebelum habisnya waktu. Masya Allah, ya. Jadi ini penjelasan tentang thariqah. Ternyata hukum mengamalkan thariqah itu wajib. Walaupun pangersa Abah ketika ditanya, Masya Allah, Abah itu luar biasa bijaksananya. Ya. Sekian puluh tahun yang lalu bercerita kepada saya, ya, yang berceritanya namanya Bapak Haji Abdul Halim, ya. Bercerita sih sekian tahun yang lalu, ya. Beliau sudah wafat sekarang. Beliau pernah menjadi ketua perwakilan Jakarta Barat, Haji Abdul Halim. Pada tahun 89, Pak Haji Abdul Halim mengajak seorang kiai punya pondok pesantren. Saya akan menyebut namanya, ya, ke Suryalaya untuk bertemu pangersa Abah. Lalu ketika itu Abah masih gagah, Abah masih mentalkin secara langsung. Maka Pak Haji Abdul Halim dan sang kiai duduk di belakang. Kemudian bersama dengan yang lain di madrasah Abah mengikuti prosesi talqin zikir. Pangersa Abah yang langsung talqin zikir. Selesai talqin zikir, ya, Pak Haji Halim kemudian bersama dengan Pak Kiai tersebut, ya, karena paling belakang musofahah ke Abah, salaman, ya. Karena semua orang sudah salaman, mereka paling akhir. Ternyata sang kiai ini sambil salaman ke Abah dia bawa kitab. Nah, ketika salaman sama Abah, dia sengaja bertanya. Ternyata dia ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada Abah. Dan dia niat seandainya nanti Abah mungkin jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, dia ingin berdebatnya. Karena dia sudah megang kitab, kata Haji Alim. Ya. Maka ketika sudah dekat dengan Abah, dia berkata begini. Ketika itu dia manggil Abah Pak Kiai. Pak Kiai, menurut Pak Kiai, hukum mengamalkan thariqah ini apa? Sengaja memancing. Padahal sudah jelas, Abah di Miftahus Sudur sudah mengutip ucapan Tuan Syekh, fal wajibu alal insan. Berarti keyakinan Abah mengambil thariqah itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi ketika ditanya seperti itu, ya, dan Abah tahu kalau Abah jawab wajib, dia akan menyanggah, maka akan terjadi perdebatan. Maka ketika ditanya, Pak Kiai, apa hukum mengamalkan thariqah? Dengan tersenyum Abah menjawab, buat yang perlu saja, kata Abah. Ini bijaksananya beliau, Masya Allah. Maka sang kiai ini yang tadinya niat untuk mendebat, karena Abah tidak bilang wajib, mengatakan buat yang perlu saja, dia terdiam. Maka setelah itu habis salaman dia ya balik ke belakang. Nah, ketika Haji Halim cerita kepada saya katakan, Masya Allah, Abah itu ahli ilmu mantik, Pak Haji. Padahal kalimat buat yang perlu saja itu maksudnya sama dengan istilah wajib. Kenapa? Kedudukan thariqah mengamalkan la ilaha illallah di akhirat nanti sama dengan perlunya kita dengan air di dunia. Kita di dunia perlu air nggak? Perlu. Makan, minum pakai air, mandi pakai air, mencuci pakai air. Bahkan kendaraan kita, mobil kita, kalau radiatornya kering nggak ada air, mogok nggak?
mogok. Kita di dunia perlu air nggak? Perlu. Itulah kedudukan orang nanti di akhirat terhadap zikir la ilaha illallah. Tapi dengan bijaksana, Abah menghindari perdebatan, Abah menjawab dengan jawaban yang lain, buat yang perlu saja, begitu. Masya Allah. Yang ini menunjukkan, ya sekali lagi, semua ulama-ulama, ya, termasuk tadi Tuan Si Abdul Qadir Jailani, menyatakan mengambil toriko adalah wajib. Dan Abah menyatakan bahwa toriko guru kita yang mulia, yang diridhoi Allah, adalah toriko zikir saja, laisa goirohu, bukan yang lain-lain, yakni zikrul lisani wal jinan. Jadi zikir TKN ini intinya adalah toriko zikir, bukan toriko yang lainnya. Karena kan tadi toriko itu sebanyak bilangan nafas makhluk. Saya pernah pada tahun 2003 ikut pengajian di kantor pusat PBNU di Jalan Keramat Raya. Ketika itu tahun 2003 itu yang berceramah ada 3. Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot, adiknya Profesor Dr. Said Aqil Sirot, ya. Yang kedua Habib Lutfi, yang ketiga Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketika itu Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot menyatakan, ya, beliau berbicara tentang toriko dan beliau berkata ada toriko yang sangat berat pengamalannya, kata beliau. Toriko ini menitik beratkan amalannya pada puasa. Ya, dengan tata cara pengamalannya, maka murid-murid toriko ini oleh gurunya pertama diperintahkan untuk mengamalkan toriko selama 40 hari. Dengan sahur dan bukanya menunya biasa, ya boleh ada makan, ada lauk pauknya, ada minumnya, begitu. Ya, terima kasih. Maka kalau sudah lulus 40 hari yang pertama, level 2 puasa 40 hari juga. Tapi kali ini sahur dan bukanya hanya dengan nasi putih dan air putih saja. Nggak boleh ada lauk pauknya. Nasi putih sama air putih selama 40 hari. Lalu kemudian kalau lulus 40 hari yang kedua, naik level 40 hari yang ketiga. Nah, kata Kiai Mustafa Aqil Sirot, ya. Nah, puasanya dengan air putih dan nasi putih, tapi nasinya tuh dibejek, diremes sampai sepak, udah nggak ada rasanya. Jadi nggak enak kan, nggak ada rasanya, sepak bener. Ini level 3. Kalau lulus 40 hari yang level 3, maka 40 hari yang terakhir adalah puasa 40 hari, sahur dan bukanya hanya air putih saja selama 40 hari. Ini kira-kira kita lulus nggak nih kalau ngamalin begini? Kayaknya kagak lulus nih. Ya. Nah, kata beliau kalau sudah tinggal air saja di dalam dirinya, maka beliau mengutip Al-Quran, wa kana arsyuhu alal ma. Maka arsnya Allah itu ada di atas air. Itu kan Quran. Artinya ini bahasa kiasannya, bahwa orang yang sudah di dalam dirinya mengandung air, sifatnya sifat air itu kan sifatnya selalu menjadi tempat yang lebih rendah. Maka orang kalau dalam karakter dirinya seperti air, dia sudah menjadi orang yang sangat tawadu. Orang yang menganggap orang lain itu di atas dia. Dia meletakkan kaki orang lain di atas kepalanya. Dia menganggap semua orang lebih mulia daripada dirinya. Dia membalik konsep iblis. Kan iblis jatuh karena 3 hal, 3 kata. Apa 3 kata yang buat iblis jatuh? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ya. Jadi iblis menyatakan kepada Adam seperti itu. Kenapa? Wajar. Iblis sudah jadi ahli ibadah ribuan tahun. 1000 tahun di bumi, diangkat ke langit pertama, dikasih predikat abid ahli ibadah. 1000 tahun di langit pertama, naik ke langit kedua, namanya berubah jadi zahid. Orang yang zuhud, tidak mementingkan keduniawian. Ibadah 1000 tahun di langit kedua, naik ke langit ketiga, gelarnya arif, orang yang mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Di langit keempat namanya wali. Nah, iblis punya predikat sebagai wali, namanya di langit keempat.
Di langit kelima namanya Taqi. At-Taqi orang yang bertakwa kepada Allah. Di langit keenam namanya Khazin, pemegang perbendaharaan langit dan bumi. Makanya nggak aneh kok terkadang paranormal dukun kok lebih tahu dari kiai. Ini paranormal tahu, kiai aja nggak tahu. Ini paranormal dukun tahu. Dia punya akses kepada Khazin. Nama iblis di langit berapa? Keenam, pemegang perbendaharaan langit dan bumi. Kan kalau kiai kalau untuk mendapatkan rahasia langit dan bumi syaratnya berat. Ibadahnya istiqomah dulu, ikhlas dulu, baru mukasyafah. Baru Allah singkapkan rahasia-rahasia kegaiban. Dukun paranormal kan gak perlu ikhlas. Yang penting jadi antek-anteknya iblis. Dikasih bocoran sama iblis. Makanya kadang dukun paranormal lebih tahu dari kiai. Dia punya akses kepada Khazin, nama iblis di langit ke-6. Nama di langit ketujuhnya Azazil, nama paling populernya. Tapi nama Lauhil Mahfuznya, nama takdir hidupnya adalah iblis. Gara-gara disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia merasa punya prestasi ibadah. Disuruh sujud kepada anak kemarin sore yang gak punya prestasi ibadah. Maka dia berkata, ana khairum minhu. Iblis terhijab, iblis tidak tahu di dalam diri Adam Allah meletakkan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak bisa ditandingi oleh ibadah ribuan tahun iblis. Terhijabnya iblis di situ. Ya. Maka ya konsepnya iblis tadi ana khairum minhu. Nah, sedangkan orang yang sudah bersifat air tawadu ngebalik konsep tadi. Huwa khairum minni, dia lebih baik daripada saya. Anda lebih baik daripada saya. Orang kalau sudah tawadu itu begitu, menganggap semua orang lain itu lebih baik dari dirinya. Dan intinya belajar torikoh itu kesini, belajar main rendah-rendahan, bukan main tinggi ya. Sudah 10 tahun ngamalin torikoh, ketemu yang baru talkin ya mas. Iya, banyak rendah. Nggak boleh, kan ada juga orang yang bahan bagus, baru talkin tapi bahan bagus pencerita kemarin, amalnya sudah banyak, ilmunya banyak, amalnya banyak, akhlaknya bagus, ketika talkin langsung jadi wali. Hati-hati, dalam toriko bisa begitu. Bisa yang baru nyalip yang udah lama. Yang lama kagak naik-naik ya. Karena kerjaannya buka tutup. Sengaja ini saya mau nyindir dikit nih. Apa contoh buka tutupnya? Ngerokok itu halal mutlak atau makruh? Makruh atau halal mutlak? Makruh. Setiap yang makruh menutup hijab. Jadi barusan zikir nih, zikir Isya, buka hijab. Kalau ada 1 juta hijab, blub terbuka. Ngumpul habis ini ngerokok, nutup lagi hijabnya, blub. Jadi kerjaan kita buka tutup. Hapunten ya, sekali-kali nyindir. Hapunten. Abang mah nyindir, saya aja begitu. Biar ada progres. Mengamalkan toriko ada progres. Ada progres. Karena biasanya yang walaupun ahli hisab ujung-ujung nanti berhenti, tapi kadang dipaksa. Mau berhentinya dengan sifat latifnya Allah secara lembut atau dengan sifat koharnya Allah. Kalau dengan sifat koharnya dikasih sakit, berhenti juga ujung-ujungnya. Tinggal milih mau dengan sifat latif atau kohar. Tapi nanti ujung-ujung sebelum akhir hayat para ahli hisab berhenti. Semua iwan teken yang ahli hisab itu berhenti menjelang akhir hayat. Kalau sekarang mau nikmati, mangga. Warka'u ma'arokiin, merokoklah bersama dengan orang-orang yang merokok. Itu kata ajengan Aang Zen ya. Warka'u ma'arokiin ya. Merokoklah bersama dengan orang-orang yang merokok. Itu hujah-hujah. Silakan, saya tidak melarang. Hanya tadi gambaran. Ya, kenapa mengamalkan toriko itu tadi kadang kelewat sama orang yang baru? Karena orang lama kadang bertorikonya buka tutup. Buka hijab, nutup hijab. Ada orang baru kerjaannya nggak pakai nutup, buka terus. Cepat sampai nggak dia? Cepat, begitu ya. Jadi gambaran. Jadi sekali lagi. Perjalanan menuju kepada Allah yang maha dekat. Allahnya maha dekat nggak? Allah maha dekat nggak? Maha dekat, ya. Karena banyak ayatnya menyatakan bahwa Allah itu bersama kita. Allah dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengannya dari urat nadinya. Urat nadi kan ada di leher kita, di dalam diri kita.
Allah menyatakan lebih dekat dari urat nadi di leher kita. Berarti Allah menyatakan lebih dekat kepada kita dari sesuatu yang bahkan ada di dalam diri kita. Kayak apa tuh dekatnya? Ya, makanya si Abdul Somad Al-Falimbani menyatakan kita dengan Allah itu begitu dekatnya, tapi tidak akan pernah bersentuhan. Nah, kalau yang namanya makhluk semakin dekat bersentuhan nggak, nempel nggak? Nempel. Ini contohnya tangan saya, ya. Semakin dekat nempel bersentuhan. Tapi kalau Allah, kata si Abdul Somad Al-Falimbani, Allah dengan makhluknya begitu dekatnya, tapi tidak akan pernah bersentuhan. Sebaliknya Allah dengan makhluknya begitu jauhnya, tapi tidak pernah ada antaranya. Apa yang dimaksud dengan antara? Ini antara tangan kanan dan kiri saya, tengah-tengahnya namanya antara. Kalau semakin jauh, antaranya semakin besar. Semakin jauh, semakin besar. Makhluk itu begitu. Tapi tadi Allah begitu jauhnya dengan makhluk, tidak pernah ada antaranya. Dekat gak pernah bersentuhan, jauh gak ada antaranya. Pusing-pusing deh. Kenapa? Ya Allah nggak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Makanya kita kepada Allah, Allahnya dekat nggak? Dekat. Tapi perjalanan menuju kepada Allah dekat atau jauh? Jauh. Perjalanan menuju Allahnya jauh. Allahnya maha dekat. Prosedurnya harus menembus 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Prosedurnya jauh, padahal Allahnya maha dekat. Begitu, ya. Maka dalam keyakinan kita Allah meliputi makhluk. Jangan dipahami seperti keyakinan tetangga sebelah, menganggap Allah di aras. Benar, kita meyakini, tapi bukan berarti Allah di sana, kita di sini. Kalau mereka kan menganggap memang benar-benar di sana. Yang di sini hanya ilmu dan kekuasaannya, Allahnya di sana. Bagi ahlu sunnah wal jamaah benar, Al-Quran yang menyatakan Ar-Rahmanu alal arsis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Tapi bukan berarti hanya di sana, zatnya bahkan meliputi semua makhluk. Karena Allah punya sifat Al-Muhit, nama beliau, ya, maha meliputi segala sesuatu. Bagaimana gambaran meliputinya Allah? Kita kalau masak, bikin sayur sop, kan salah satu isinya kentang nih. Kentang kalau dimasak di sayur sop, lama-lama jadi lembek nggak? Lembek, ya. Kenapa? Dia sudah diresapi oleh air. Maka kalau kita seolah-olah menjadi kentang di dalam panci yang isinya air, maka bagi kita yang tadinya kentang, di depan kita air, ya, kentang melihat depannya air, belakangnya air, kanannya air, kirinya air, atasnya air, bawahnya air, di dalam dirinya ada air. Air meliputi kentang seperti itu makhluk, apalagi Allah. Paham? Nah, begitu. Jadi Allah meliputi makhluknya lebih dahsyat daripada air meliputi kentang. Jadi benar Allahnya di aras, tapi bukan berarti Allahnya di sana. Di sini tidak ada zatnya. Nah, kan kalau tetangga sebelah Salafi Wahabi begitu. Allahnya di sana, di sini hanya ilmu dan kekuasaannya. Berarti wujudnya terbatas. Allah maha besar, wujudnya tidak terbatas. Kalau menganggap di sana, Allah dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitu. Ya. Nah, inilah jadi kenapa kita belajar thoriqoh, dalam rangka kita belajar menuju kepada Allah yang maha dekat, tapi prosedur perjalanannya adalah jauh, bahkan kadang bisa menghabiskan umur. Ada orang bahkan punya umur ya sampai 100 tahun pun belum tentu sampai kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Maka tadi thoriqoh sekali lagi ya, itu banyak ragamnya. Merupakan perjalanan menuju kepada Allah yang maha dekat, tapi kita menjalankan kita ini ya dengan thoriqoh zikir saja, dan itulah sedekat-dekatnya jalan menuju Allah. Karena dalam Miftahus Sudur ya, pada pasal yang lain Abah menyatakan, menceritakan dialog antara Sayyidina Ali dan baginda Nabi. Pangar Sabah mengutip dialog antara Sayyidina Ali dengan baginda Nabi. Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, dulani ala aqrabi turuqi ilallah." Wahai Rasulullah,
tunjukilah aku jalan yang paling dekat kepada Allah. Washali ala ibadihi, dan paling mudah di sisi hambanya. Wa afdoliha indallah, dan paling utama di sisi Allah. Ini yang bertanya orang yang super jenius, orang yang gelarnya ya, ketika Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi pintu kota ilmu, orang yang cerdas, jenius. Maka Ali bertanya, inti pertanyaannya 3. Minta ditunjukkan jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah di sisi hambanya, dan paling utama di sisi Allah. Ya. Maka Nabi mengatakan, alaika bi mudawamati zikrillah siron wa jahron. Maka wajib bagimu mendawamkan, melazimkan, melanggengkan, mengistiqomahkan zikrullah secara siron, rahasia. Berarti dalam makna ini ya adalah mengingat Allah. Wajahron, secara terang-terangan, berarti menyebut Allah. Berarti zikrullah punya 2 makna ya. Ketika menyebut Allah, ya kita sebutnya tadi zikir jahri. Kalau dalam makalah Miftahul ini yakni zikrul lisani wal jinan ya. Zikrul lisan itu zikir jahri, zikrul jinan itu zikir khafi. Maka 2 metode inilah kalau diamalkan ya, dua-duanya ya, bahkan punya sanad silsilah diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, dari wali mursyid kamil mukamil. Maka inilah jalan yang terdekat ya, yang paling mudah dan paling utama di sisi Allah dari berbagai thariqah yang sebanyak bilangan nafas makhluk tadi. Maka bersyukurlah yang sudah mengambil talqin zikir, mengambil dari hadratus Syekh Pangersa Abah yang kolbunya takwa dan suci dari selain Allah, yang beliau sudah dengan segala pengorbanannya sudah memudahkan thariqah ini buat kita semua. Kalau zaman Abah Sepuh berat untuk mengambil thariqah ini, mesti taubatan nasuha dulu, mesti riyadoh 40 hari 40 malam dulu, baru mendapatkan talqin zikir. Ini kira-kira pada lulus nggak kalau syaratnya begini? Tapi kemudian ketika Abah di awal kemursidan beliau, ya beliau berpikir, beliau bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kalau thariqah ini masih sama syaratnya sebagai masa Abah Sepuh, maka siapa lagi Allah yang akan bisa mengambil dan mengamalkan thariqah ini? Maka hamba mohon keringanan ya Allah. Maka Pangersa Abah bermunajat kepada Allah, mohon thariqah ini diringankan syaratnya. Karena zaman Abah Sepuh syaratnya berat ya. Mau talqinnya saja tadi taubatan nasuha dulu, riyadhah 40 hari 40 malam baru boleh dapat talqin zikir. Maka Pangersa Abah mendapat jawaban di dalam sirnya beliau. Wali itu bisa beraudiensi langsung dengan Allah ya. Bahasa Allah, bahasa Tuhan itu la harfan wala sautan, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Jadi bukan berarti kedengeran kayak di film-film, ada ehonya lagi. Wahai Abah Anom nom nom nom, sekarang rang kamu boleh meringankan thariqah ini. Itu sinetron, ada ehonya. Suara Tuhan la harfan wala sautan, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, langsung di dalam sirnya seorang wali. Wali dibuat paham, oh ini jawabannya. Padahal nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Maka Abah ditugaskan untuk meringankan, menebus thariqah ini dengan riyadoh. Dan riyadohnya nggak tanggung-tanggung. Pangersa Abah diperintahkan tidak tidur selama 3,5 tahun. Kalau dengan sholat, banyak wali yang sholatnya 1000 rakaat ya, setiap hari. Robial Adawiyah saja 1000. Dengan puasa banyak yang bisa, tapi dengan tidak tidur 3,5 tahun, bayangkan. Kita nggak tidur 2 hari aja migren, leng-lengan, ya. Pangersa Abah bukan cuma 2 hari, 3,5 tahun. Masya Allah, ini pengorbanan beliau. Berarti selama itu beliau tidak duduk kesandaran begini.
Karena kalau duduk sandaran, sengaja nggak sengaja ketiduran, batal nggak? Batal. Beliau duduknya hanya duduk tegak tawajuh. Kalau seandainya secara manusiawi ketiduran, selama nggak berpindah posisi, ya, bokongnya tidak bergeser, secara fikih wudunya batal nggak? Enggak batal wudu, berarti riyadhah melekannya tidak batal. Berarti sekian tahun tuh nggak pernah tiduran celentang, nggak pernah niat tidur, niatnya hanya zikir, tawajuh. Tapi kalau kita kan juga sering nih, niatnya zikir, tawajuh jadi tawadur. Zikir jahri jadi zikir khofi. Lagi semangat zikir jahri. Habis siangnya kerja. Malam ada jadwal manakib di sini. Padahal capek badan, tapi semangat. Biar capek datang. Wah, zikir jahar bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepi. Zikir jahri jadi zikir khofi. Lagi tawajuh zikir khofi. Tiba-tiba zikir khofi jadi zikir jahri. Kita serba terbalik. Bang Sabang enggak. Emang niatnya zikir. Ya, beliau hanya tawajuh. Itulah mengistirahatkannya mata selama 3,5 tahun. Maka sekarang ya, orang boro-boro tidak perlu pakai tobatan nasuh. Orang baru tobat saja, ada preman baru tobat ya, dengan takut-takut kepada abah datang. Kan kalau preman nemuin kiai kan takut ya. Maka tapi dia karena dia perlu ya, dia datang ke abah, bah, saya mau tobat, bah, mau belajar zikir, bah. Oh ya boleh kata abah. Abah tuh dengan tersenyum ya. Ya silakan kata abah. Ambil air wudhu. Karena dia akan minta talqin zikir. Oh seneng nih preman. Ya. Preman minta kepada ulama besar nggak ditolak, langsung disuruh ngambil air wudhu. Semangat lari dia ke tempat air wudhu di preman. Sampai air wudhu dia baru sadar selama ini nggak pernah sholat. Dia bingung gimana caranya wudhu. Aduh, dia balik lagi ke abah, tambah takut nih ya, diomelin deh ya. Nah, kalau datang ke kiai bilang nggak pernah wudhu kan, ente udah tua bangka, nggak pernah sholat, nggak pernah wudhu kan, begitu diomelin. Dia juga takut nih, aduh diomelin nih sama abah nih. Wah, saya nggak tahu caranya wudhu, bah. Abah malah ketawa. Ternyata kamu mah belum pernah batal wudhu. Kenapa belum pernah batal wudhu? Belum pernah wudhu. Tapi jawaban apa enak nggak? Enak. Ya. Itu wali begitu, nggak ngomel-ngomel. Abah ajari cara wudhu ditalkin, zikir. Bayangkan ya. Kalau zaman abah sepuh nggak bisa. Tobatan nasuha dulu. Zaman pangersa abah ya, preman baru tobat aja nggak pernah sholat ditalkin, zikir. Karena sudah ditebus oleh beliau. Ya. Dan urusan talqin zikir bukan urusan dari mulut ke telinga, bukan urusan lahiriah. Itu dari kolbu pangersa abah, ya min kolbin takiyin nakiyin mimma siwallah, disampaikan kepada kolbu siapapun yang memerlukan, yang meminta. Kenapa saya katakan bukan urusan dari mulut ke telinga, tapi dari kolbu ke kolbu, dari ruh ke ruh? Karena ada di antara wakil talqin pangersa abah kan macam-macam. Abah pernah mengangkat 89 orang pada masa hidupnya beliau. Salah satu di antaranya namanya Kiai Haji Abdul Salam Nasution. Ini orang Batak tapi tinggalnya di Bandung. Ya, wakil talqinnya orang asli Batak, tinggalnya di Bandung. Tapi Pak Nasution punya ibu, masih ada ibunya waktu itu, tinggalnya di Medan, orang Batak asli. Nah ibunya sehari-harinya bahasanya Batak, bahasa Indonesia saja tidak lancar karena ngomongnya bahasa Batak. Ketika Pak Nasution sudah menjadi wakil talqin, dia ingin mengajak ibunya pun belajar zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini. Tapi sebagai anak rasanya kan risih mentalkin ibunya sendiri. Mendingan ibunya diajak saja ke Suryalaya. Maka dari Bandung, Kiai Nasution ke Medan dijemput ibunya, dibawalah ke Tasik Malaya agar ditalkin zikir oleh pangersa abah. Nah ketika itu pangersa abah mentalkin, ibunya Pak Nasution bersama dengan orang-orang yang datang ketika itu, banyak yang dari Bandung, dari Cianjur, ya, dari daerah-daerah Jawa Barat. Maka pangersa abah talkinnya pakai bahasa Sunda. Tinggal Pak Nasution uring-uringan, aduh abah talkin pakai bahasa Sunda. Ibu saya ngomong bahasa Indonesia saja terbata-bata.
nggak lancar karena sehari-harinya pakai bahasa Batak. Nanti kalau selesai saya tanya ibu saya. Nanti kalau jawabannya tidak paham, saya minta Abah talkin ulang. Begitu pikiran Pak Nasution sepanjang Abah talkin pakai bahasa Sunda. Selesai Abah talkin, dia mau konfirmasi ke ibunya. Ibunya ditanya, Mak, gimana Mak tadi Mak? Talkin dengan Abah. Mak paham gak Mak? Dan apa jawaban ibunya? Ibunya jawab pakai bahasa Batak, tapi kira-kira begini bunyinya. Nas, guru kau hebat kali bahasa Bataknya, fasih kali Nas. Tepok jidat pada Nasution. Gimana ceritanya bahasa Batak? Abah talkinnya pakai bahasa Sunda, ibunya nangkepnya pakai bahasa Batak. Menunjukkan talkin zikir pangersa Abah bukan urusan dari mulut ke telinga, tapi dari kolbunya pangersa Abah disampaikan ke kolbunya ibunya Pak Nasution. Karena itu lo bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan talkin zikir. Ya, ini bukan amalan biasa, ini amalan muahal. Bapak Ibu mendapatkan dari seorang wali mursyid yang kamil mukamil. Kalaupun menerimanya dari wakil talkin yang kesini Al Mukarram Kiai Haji Sandisi. Tapi secara hakikat yang mentalkin Hadratusnya pangersa Abah. Wakil talkin hanya selang. Yang punya sumber airnya adalah wali mursyid. Dari kolbu pangersa Abah yang takwa dan suci dari selain Allah disampaikan ke kolbu ajengan Sandisi. Dari kolbu ajengan Sandisi keluar ke lisannya beliau disampaikan ke kolbu Bapak dan Ibu. Maka kalau Bapak dan Ibu ketika itu menerimanya dengan sepenuh hati, ya seperti halnya orang ijab nikah, qabil tuh hatinya menerima, tidak dengan prasangka, diterima sepenuh hati, maka kalimat tadi akan menyatu dengan kolbu Bapak dan Ibu, bukan hanya menempel, menyatu. Seperti menyatunya gula dengan manisnya, menyatunya cabai dengan pedasnya, menyatunya garam dengan asinnya. Sehingga ketika nanti Bapak dan Ibu menghadapi hari yang paling kritis saat sakaratul maut yang sakitnya luar biasa, seperti dibacok dengan 300 bacokan pedang, yang seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup, tapi kolbu Bapak dan Ibu sudah tentram bersama Allah. Sehingga ketika hari yang paling kritis itu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahwalal jannah. Tapi belum tentu orang akhir kalamnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena tadi sedang menghadapi ujian rasa sakit yang luar biasa. Kedua, setan sedang ngeroyok diri kita, depan, belakang, kiri, dan kanan. Bahkan setan bisa nggak bercopol di telinga kita. Ketika keluarga kita menuntunkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, suaranya masuk ke telinga, ada setan di sini, diganti frekuensinya, tiada Allah, tiada Allah, tiada Allah. Maka orang yang sedang sakit akan menangkap kalimatnya tiada Allah, tiada Allah. Hati-hati kalau hanya mengandalkan bantuan dari luar. Maka bersyukurlah kalau sudah punya di dalam dirinya, sudah bersatu dengan la ilaha illallah yang diterima dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, langsung menyatu dengan kolbunya. Maka walaupun sakitnya luar biasa, walaupun digoda oleh setan, kolbunya sudah bersama Allah, maka husnul khotimah. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.